Mungkin aku akan sangat malu setelah aku ngomong ini, tapi nggak apa-apa. Yang penting aku bisa ngomong yang sejujurnya. Mantan manajerku adalah mantan pacarku. Memang selama 2,5 tahun kita berpacaran, beliau nggak pernah minta gaji sama sekali ke aku, baru mintanya di akhir setelah kita putus. Dan memang itu kemauan beliau untuk jadi manajerku, biar dia bisa nemenin aku kerja kemanapun, kalau ada event, kalau aku keluar kota. Dan sebagai gantinya memang untuk kehidupan dia, aku yang tanggung. Misalkan kayak kita keluar negeri, itu semua total aku yang bayarin. Aku transfer kamu, Nggak, ini Kak, aja gini. dikurangin aja deh. Kamu bilang kamu nggak dibayar. Aku bayar kamu 170 juta, ya. Dan kamu dapat 100 juta lebih dari hasil jualan, aku nggak ada minta. Kelar, kamu punya 300 juta tuh dari aku. Oh iya, siap. Hasil Tuh, jualan tuh. lihat, Lihat kan? dari Grab ya. Ide siapa? Yang ngomong sama Putri siapa? Kamu kalau Jualan nggak baik lagi gitu, kamu nggak bisa ngendorse aku, Klar. Marketing semua Ya orang Allah, gerakin. mana aku suruh transfer sekarang nih 12M, Ya, mau. kali ini video aku bikin. Aku tuh nggak suka kamu bilang ke semua orang kamu nggak pernah digaji. Padahal aku kasih kamu 170 juta. Semua aku masukkan 200 juta buat kamu. Hitung-hitung, kita pernah hitung-hitung ya, Klar. Kamu dapat 300 juta dari aku. Dan kamu masih ngomong ke semua orang, aku nggak pernah dibayar sama Laura. Kamu pernah nggak bayar annually? Kamu ada nggak niatan waktu Nah, aku bayar sekarang. 300 juta itu bukan gaji berarti buat kamu. Bukan. 170 juta aku kasih 170 kamu. juta gaji karena emang kamu nggak ada 170 pikiran. enggak. 170 juta Pemasukan 200 enggak. Kamu pikir tuh uang dari mana 300 kalau bukan dari aku? 200 juta dari mana ya? Jadi kamu sadar diri kalau ngomong ke orang-orang kamu nggak pernah digaji. 200 juta dari mana? Aku pun heran sama mama kamu. Aku bahagia tante. Tante punya uang sebanyak itu dari aku. Nggak ada aku duitmu nggak segitu, Pak. Aku jujur-jujuran aja. Udah. Aku sama sekali nggak ada niatan jahat ke orang lain. Nggak ada niatan memperbudak orang sama sekali, nggak ada. Karena waktu itu konteksnya kita pacaran, jadi kemauan kita bersama untuk dia nemenin aku kerja, dia nganterin aku, jemput aku. Bukan karena ada paksaan. Dan yang kedua, untuk dugaan pemalsuan tanda tangan, aku hanya memberikan dia izin make nama CV-ku biar beliau bisa dapat endorsan. Tapi bukan berarti jadi semua surat dokumen, surat perjanjian, beliau yang tanda tangan sendiri tanpa nanya ke aku. Karena itu atas namaku selaku direktur. Minimal aku harus tahu apa yang beliau tanda tangan. Dan kedua, menurut saya ini data ini udah cukup valid karena saya Oke, buatnya setelah tanggal 8 Juli itu ada masih dipakai nggak CV-nya? masih dipakai Masih dipakai. karena beliau pun juga mengizinkan. Ada bukti izinkannya. Aku tungguin sampai CV kamu selesai gitu. Coba kita lihat ya. Bukti penggunaan CV-nya apa aja biasanya kalau pakai CV-nya itu? NPWP. NPWP aja. Tanda tangan nggak? Tanda tangan nggak? Cap juga nggak? Enggak. Berarti tidak ada lagi MOU setelah tanggal 8. Setelah tanggal 8 itu masih ada karena saya masih harus menggunakan berpindah ke CV yang baru. Seperti yang Bapak ketahui kalau membuat CV itu enggak butuh waktu kan? Oke, setelah tanggal 8 masih sampai Iya, masih. tanggal berapa? Nah itu kurang tahu, tapi setelah kayaknya cuma setengah 2 mingguan deh. 2 mingguan. Dua setelah tanggal mingguan 8. setelah tanggal 8 berarti sampai tanggal 22. Let's say ya, Iya, let's ya. say. Apa itu penggunaannya? Ya seperti biasa dealing aja sih, kayak bisa buat payment karena mereka itu Buat udah invoice saja. gini. Tanda Karena tangan ada pertama nggak? kali untuk Tanda tangan ada nggak? tanda tangan nggak ada setahu Tanda saya. tangan nggak ada setahu. Jadi setahu saya, memang untuk saya sendiri itu penggunaan pertama adalah format. Di format itu ada kayak NPWP-nya sekian, ininya sekian. Jadi data-data untuk melakukan payment nggak kak, boleh ini nggak. Jadi dari dianya juga lama. Iya, makanya maksud aku, kamu udah coba usaha cek mereka belum? Sudah. Minta ganti bank transfer. Sudah. Mana coba buktinya aku mau lihat. Karena yang ungu itu Enggak nggak. deh, kalau aku nggak mau kalau misalnya buka-buka gitu aku nggak mau Setelah pikir-pikir juga privacy juga dalam Ya pekerjaan kan. sudah nggak bisa kalau kayak gitu. Karena di sini aku udah Soalnya nggak mau aku tuh menanggung udah Karissa. nagih, aku tuh udah nagih semuanya dan memang dari brand ada yang belum jawab gitu loh. Setelah kalau misalnya orang yang belum jawab, aku harus kayak gimana coba? Ya udah kasih buktinya aja, bukti kamu ngechat aja, kita nggak minta yang lain kok. Kita tahu kok kamu pakai tanda tangan aku. Kita tahu kamu pakai tanda tangan aku. Cap perusahaan, semuanya kita tahu, Klar. Makanya aku tahu alasan kamu nggak mau buka WhatsApp. Ya Allah.
Yang pemalsuan tanda tangan itu gimana Pak sama cap tanda tangan perusahaan? Aku nggak ada pakai cap, nggak usah. Ada, kita ada buktinya kok. Kamu pakai cap perusahaanku tanpa ngomong. Udah. Kamu palsukan tanda tanganku tanpa ngomong. Kita ada buktinya. Kamu pikir aku sendiri nggak bawa bukti? Aku bawa bukti kelar. Aku sangat menyesali ini semua terjadi. Tapi aku sendiri juga nggak tahu kenapa masalah ini harus diberingsap lagi ke media sosial. Karena uang yang mereka minta juga udah aku kasih 100%. Dan kalau misalkan mereka bilang karena mereka sakit hati, aku katain. Sejauh ini yang aku lihat, pertama karena aku ngatain mereka miskin. Tapi kan mereka duluan yang ngatain aku OKB. Dan yang kedua juga perkara aku bawa-bawa uang 6M. Kenapa nggak di screenshot bagian atasnya pas mereka ngancam aku, pas mereka nge-blackmail aku. Kalian nggak tahu aku setakut apa kemarin itu pas mereka ngancam mau viralin aku. Karena aku pikirin emang bapak saya. Mereka pasti malu lah punya anak menyimpang kayak gini. Aku nggak bilang apa yang aku lakuin ini bener, enggak. Aku pun juga malu sebenarnya aku kayak gini. Aku juga selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau bisa engkau ubah aku, tolong ubah aku. Tapi aku nggak bisa ubah itu. Bertahun-tahun aku nutupin ini semua. Bertahun-tahun. Aku juga malu atas diriku sendiri. Tapi aku mau makasih banget sama mama dan bapak. Karena sebelum bikin video ini aku minta izin dulu. Mama sama bapak malu gak? Kalau Laura ngomongnya sejujurnya. Dan aku juga mau meluruskan, aku nggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan beliau dipecat dari pekerjaannya. Ini bukan yang bermasalah sama aku ya, bukan yang ex-manajerku, tapi yang bikin video pertama kali. Dan aku minta tolong banget buat fans Beach Club, aku sangat-sangat minta tolong kalian bantu klarifikasi. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan aku? Apakah aku yang bikin beliau dipecat? Karena aku, I swear to God, aku bisa bersumpah dari Tuhanku, aku nggak ada bikin apapun dia dipecat. Aku aja nggak kenal siapa yang punya, aku nggak tahu. Coba kalau bisa kalian bantu klarifikasi. Aku juga sangat-sangat sedih kenapa ini semua harus berakhir kayak gini. Bahkan aku sampai cerita loh sama Miss Bong. Sumpah Miss Bong tuh baik banget, tempat ternyaman buat aku cerita. Ya nggak apa-apa sih, mungkin kan ada yang geli juga ngeliat aku ngomong kayak gini. Ya karena dulu kita pernah sekeluarga itu. Aku pernah kayak keluarga dia sendiri. Aku sangat hormat dan sayang banget sama mama papanya beliau. Om, tante, koko. Di saat mama papaku belum terima aku, mama papa beliau udah terima aku apa adanya. Dan itu juga yang bikin aku putusin untuk aku gak bawa ini ke meja hijau. Karena aku ngerasa dulu kita pernah jadi satu keluarga. Kayaknya gak perlu deh sampai harus kayak gini. Aku juga akuin memang aku punya banyak banget sifat buruk. Aku orangnya emosian. Tapi aku bisa yakinkan aku gak pernah ada niat buruk sama orang. Aku bukan orang jahat. Dan aku juga tahu 100% ini akan jadi jejak digitalku. Selamanya aku akan malu dengan video ini. Tapi gak apa-apa. Hidup aku juga udah hancur kok. Dan bahkan kalian semua juga ngerasa. Banyak yang bilang kan awal kehancuran Laura Siburian memang udah hancur kan. Terakhir aku mau minta tolong sama kalian kalau boleh. Aku masih ada hutang sama brand untuk upload beberapa video. Aku mohon dengan sangat tolong jangan dihujat. Kalau kalian mau hujat,
boleh di foto aku aja atau di video vlogku, tapi tolong setelah ini aku masih ada beberapa tanggungan untuk brand. Aku udah coba sebisa mungkin untuk refund uangnya, tapi memang beberapa kerjasama yang udah pakai MOU atau surat perjanjian itu nggak bisa di cancel sepihak. Itu doang permintaan aku. Dari awal sampai sekarang aku nggak pernah matiin komen, nggak pernah. Jadi aku biarin kalian buat komen apapun, tapi tolong hanya di fotoku atau videoku, jangan setelah ini yang ada kerjasama ya. Ya, udah itu doang. Terima kasih, Tuhan berkati.